Welcome back everybody to Neutrality Studies. Today, Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita siaran langsung lagi, karena kita sedang berada di kota indah Zurich. Bersama saya ada satu-satunya, Ali Abunimah, pendiri Electronic Intifada, dan juga Amira Bersi, yang tahun lalu, tepatnya bulan Januari, mengalami sebuah peristiwa cukup menarik di sini, di Swiss. Banyak dari kalian mungkin sudah tahu, waktu itu Ali sempat ditangkap oleh polisi federal Swiss. Nah, hari ini kita punya beberapa kabar terbaru. Mungkin apa yang itu before Grain. Bisa diceritakan secara singkat, apa yang sebenarnya terjadi waktu Januari Crowd? Intinya, back in January, like the gist of it. Thanks, Pascal, and what a great pleasure to meet you. Terima kasih, Pascal. Senang sekali akhirnya bisa bertemu langsung dengan kamu. Saya pernah tampil di kanalmu sebelumnya, dan saya benar-benar mengagumi karya-karyamu. Jadi, terima kasih sudah mau berbincang dengan kami hari ini. Yang terjadi pada bulan Januari 2025 adalah, saya diundang ke Zurich oleh sebuah kelompok bernama Watermelon University untuk mengadakan acara publik tentang genosida di Gaza. Isu itu menjadi perhatian banyak orang di Swiss, sama seperti di berbagai Fuori Simba. Sangat antusias, karena Zurich sebagai komunitas aktivis dan aktivis. Activist community. But what happened very shockingly is after I entered Switzerland. Tapi yang terjadi, dan ini benar-benar mengejutkan, adalah setelah saya masuk ke Swiss, saat saya sedang dalam perjalanan ke lokasi acara. Sebenarnya bukan lokasi yang asli, tapi lokasi pengganti karena tempat semula dibatalkan. Saya pada dasarnya diculik oleh polisi berpakaian sipil, didorong masuk ke mobil, lalu dibawa ke penjara selama 3 hari. Setelah itu, saya dipaksa keluar dari negara itu, dengan tujuan mencegah acara publik kami yang membahas situasi di Palestina. Sejak saat itu, tentu saja kami menempuh jalur hukum, tapi kita bisa bahas lebih jauh soal itu. Kecuali kalau Anda ingin saya ceritakan lebih detail tentang apa yang terjadi. enggak. Aku juga pengen dengar pendapatmu, Amira, karena kamu kan memang lihat sendiri apa yang terjadi, ya. Bisa nggak kamu ceritain secara singkat ke kita, gimana kejadian itu berlangsung di Zurich bulan Januari 2025? Iya, betul. Yes. Itu benar-benar mengejutkan. Saya sebenarnya tidak tahu banyak tentang Ali. Saya sempat bertemu dengannya malam sebelumnya, tapi cuma sebentar sekali. Waktu itu saya sedang dalam perjalanan ke tempat acara. Mungkin agak terlambat beberapa menit. Saat menyeberang jalan, saya melihat 3 orang, dari yang bisa saya lihat, sedang menyerang seorang pejalan kaki. Saya pikir itu semacam geng, seperti sekelompok orang yang sedang merampok seseorang. Saya ada kalau orang itu kayak Ali tau. Baik lihat mereka itu orang yang jadi dinding dan alfa ceng mereka menyeberang apa yang itu sampai mobil sama itu langsung pergi. So like a really bad Hollywood movie. Jadi kayak film Hollywood yang benar-benar buruk, ya. Dan masalahnya, orang-orang ini kemudian menahan kamu di penjara. Dalam wawancara terakhir yang kita lakukan di kanal saya, kamu menjelaskan seluruh kejadian itu, juga saat di penjara, tentang apa yang terjadi padamu di sana, dan bagaimana kamu kemudian dibawa pergi begitu saja. Ternyata semua itu sangat ilegal, kan? Maksud saya, kamu sudah melaporkan orang-orang yang melakukan itu padamu, dan sejauh ini kamu menang di putaran pertama kasus itu. Bisa kamu ceritakan, sekarang kasusnya sudah sampai di tahap mana? Can you tell us where we stand with the case by now? Yes, we filed a number of legal cases. Ya, kami mengajukan sejumlah kasus hukum, termasuk gugatan administratif dan pengaduan pidana. Dan sekarang saya tahu terlalu banyak tentang sistem hukum Swiss. Jauh lebih banyak dari yang pernah saya bayangkan atau ingin tahu. Tapi memang ada beberapa hal, karena saya ditangkap, saya ditahan di penjara, dan juga Fedpol, yang bisa dibilang seperti FBI-nya Swiss, yaitu Kepolisian Federal Swiss, mengeluarkan larangan masuk dan perintah pengusiran. Jadi ada 4 hal di situ, penangkapan, penahanan, larangan masuk, dan pengusiran. Dan kami menggugat masing-masing dari itu. Di Pengadilan Administratif Zurich, kami menggugat penangkapan dan penahanan, yaitu fakta bahwa saya ditahan di penjara. Arrest and detention, the fact that I was kept in prison. And there we had a favorable ruling
Dan di sana kami mendapatkan putusan yang menguntungkan, bahwa penangkapan dan penahanan itu tidak sah, melanggar konstitusi, dan bertentangan dengan Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Selain itu, dinyatakan juga bahwa saya sama sekali tidak pernah tidak ada dasar hukum apapun untuk penahanan saya. Kami juga menggugat larangan masuk dan perintah pengusiran di Pengadilan Administratif Federal, dan kami menang di sana juga. Pengadilan Administratif Federal memutuskan bahwa ada pelanggaran serius terhadap hak saya atas proses hukum yang semestinya. Akhirnya, Fedpol harus membuat keputusan baru, keputusan yang berlaku surut. Singkatnya, hasilnya adalah larangan masuk dan perintah pengusiran itu dinyatakan tidak sah. Dan selain kasus-kasus hukum itu, saya juga mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa orang. Itulah sebagian alasan kenapa saya sekarang berada di penjara di Swiss. That's part of why I'm in Switzerland now. I'm not going to say more about those cases now. Saya tidak akan membahas lebih jauh soal kasus-kasus itu sekarang, karena semuanya masih dalam proses. Tapi saya juga sudah mengajukan, dan ini sudah saya umumkan sebelumnya, sebuah laporan pidana terhadap Nicoletta Della Valle, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Fedpol. Sekarang, dia sudah tidak menjabat lagi, dan kasus itu masih berjalan. Alasan saya melaporkan Nicoletta Della Valle adalah karena, selain perkara yang kami ajukan ke pengadilan, ada juga penyelidikan dari Komite Pengawas Parlemen. Komite itu, seperti yang Anda tahu, bertugas menyelidiki dan memastikan pemerintah bertanggung jawab. Dan mereka menemukan bahwa ada indikasi Nicoletta Della Valle terlibat dalam campur tangan politik yang tidak semestinya untuk membuat keputusan yang melanggar hukum, yang akhirnya menyebabkan saya ditangkap dan ditahan. Which resulted in my arrest and detention. And what is also significant about Nicoletta, Yang juga penting tentang Nicoletta Della Valle adalah, seperti yang sudah diberitakan secara publik, dia pensiun dari Fedpol tak lama setelah insiden itu. Dan segera setelah itu, dia langsung direkrut oleh sebuah perusahaan investasi asal Israel bernama Shampel Capital, yang berinvestasi besar di industri senjata dan sangat mungkin mendapat keuntungan dari genosida yang sedang berlangsung. Jadi saya merasa penting untuk meminta pertanggungjawaban darinya. Tapi diskurs untuk menuntut ada transparansi. Karena itu, kami menghadap untuk tapta pemilu zikinek. Misuse of public office. Hey, just a very quick note. The best way to support. Hey, cuma mau kasih catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan mendaftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Waktu saya dengar tentang kasus ini, saya nggak percaya hal seperti ini bisa terjadi di Swiss. Dan Amira, kamu juga bilang belum pernah lihat hal seperti ini sebelumnya. Lalu, kamu sempat coba menarik perhatian publik soal ini kan? Tapi sepertinya nggak terlalu berhasil di dalam Swiss. With not that much success inside Switzerland, right? Yes, I think this is the part that's more shocking for me. Ya, menurut saya bagian inilah yang paling mengejutkan buat saya. Maksud saya fakta bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bisa terjadi itu bukan hal yang paling mengejutkan, bahkan dalam sistem demokrasi. Tapi yang menentukan apakah sebuah sistem benar-benar berfungsi dan demokratis adalah apakah ada mekanisme untuk menyelidiki apa yang terjadi, apakah ada lembaga yang mau melakukan penyelidikan, dan apakah ada cara untuk menuntut pertanggungjawaban pejabat yang bertindak di luar hukum. Jadi, buat saya, meskipun saya pengagum besar dan saya pikir ada ketidakadilan besar yang menimpa Ali, itu bukan kekhawatiran utama saya. Maksud saya, dia menggugat, dia punya kemampuan untuk menggugat, dan dia mendapatkan putusan yang benar. Tapi pertanyaan yang lebih besar dan lebih mengganggu adalah tentang hak saya sebagai warga negara di sini, bahwa para pejabat dan tokoh politik tidak boleh bertindak di luar hukum dan mereka harus bisa dimintai pertanggungjawaban agar mengekang, menghalangi atau memutuskan untuk siapa yang boleh saya dengar dan survei cerita dianggap benar. And what version of the story is the true one? And this is, I think, the most alarming thing
Dan inilah menurut saya hal yang paling mengkhawatirkan. Awalnya, waktu ini terjadi, saya paham kenapa orang belum tertarik karena detailnya belum jelas. Tapi kemudian kami membaca beritanya dan kami tahu bahwa Fedpol ternyata membatalkan keputusan atau penilaian dari lembaga mereka sendiri, lembaga Swiss, yang sebelumnya memutuskan untuk tidak memberikan larangan masuk. Mereka menemukan bahwa tidak ada, maksud saya, pengadilan memutuskan bahwa dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak bersalah atas apapun. Tidak ada ucapannya yang dianggap ancaman atau melanggar hukum. Tapi kemudian pihak berwenang di Swiss memutuskan bahwa keputusan akhir ada di tangan mereka. Jadi, ketika hal ini terungkap dan tetap tidak ada penyelidikan, saya benar-benar tidak tahu siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Investigation, I didn't know to whom does it fall. Yeah, and I think we need to point this out, right? All the court Ya, dan saya rasa kita perlu menekankan hal ini ya. Semua kasus pengadilan yang sedang kamu jalani sekarang itu atas inisiatif kamu sendiri kan? Karena kamu yang menggugat atau karena kamu berusaha membela hak kamu. Tapi tidak ada jaksa penuntut umum yang benar-benar turun tangan dan berkata, kita perlu menyelidiki apa yang terjadi dengan Nicoletta de Blaval. Dan satu orang lain yang sangat terlibat dalam hal ini adalah Mario Fair. Betul? Mungkin bisa ceritakan sedikit tentang itu. Tapi sejauh ini, belum ada siapapun dari pihak pemerintah yang mencoba turun tangan untuk menyelidiki hal ini kan? So, as Amira mentioned, this is important. Jadi, seperti yang Amira bilang tadi, ini memang penting. Bahkan sebelum saya tiba di Swiss pada bulan Januari 2025, pihak berwenang di Zurich sudah meminta Fedpol untuk melarang saya masuk ke Swiss. Betul. Lalu Fedpol melakukan penilaian, dan kami mendapatkannya selama proses hukum berlangsung. Dalam penilaian itu disebutkan bahwa saya tidak menimbulkan ancaman bagi keamanan Swiss, bahwa apa yang saya katakan dilindungi oleh kebebasan berpendapat, dan bahwa larangan masuk itu tidak berdasar. Itu adalah penilaian awal mereka. Tapi kemudian, atas intervensi Nicoletta de la Valle, keputusan itu dibatalkan, dan diambil keputusan yang tidak sah untuk secara retroaktif mencegah saya masuk, lalu menahan dan mengusir saya. Dan ya, keputusan pengadilan ini adalah hasil dari inisiatif kami. Saya mendapat banyak dukungan untuk melakukan itu, omong-omong. Dan meskipun penyelidikan parlemen dilakukan oleh komite pengawas, Emmet Sterswond de Trime. Done by the control committee. I had nothing to do with that, and they did a very good investigation which revealed important. Mereka melakukan penyelidikan yang sangat baik, dan hasilnya mengungkapkan informasi penting. Jadi itu memang sebuah inisiatif, dan patut diapresiasi para anggota parlemen yang memutuskan untuk melakukannya. Terkait dengan Mario Fair, kami memang sudah mengajukan kasus pidana terhadapnya. Tapi sayangnya, Komite Eksekutif Zurich, yaitu pemerintah di Zurich, menolak mencabut imunitasnya. Dan sampai hari ini, situasinya masih seperti itu. Artinya, bagi kami sulit untuk meminta pertanggungjawabannya. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan para pemilih di Zurich untuk menentukan nasibnya. Dan tentu saja itu urusan mereka. Tapi saya pribadi berharap bisa punya kesempatan untuk menghadapinya lewat proses hukum yang semestinya. Confront him through the legal due process, in a fair process. That's all I ask for. Dalam proses yang adil. Itu saja yang saya minta. Dan harus diakui, pengadilan di Swiss memperlakukan saya dengan adil. Itu seharusnya bisa membuat masyarakat di Swiss merasa tenang. Karena banyak orang yang bilang ke saya, mereka sangat terganggu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan bertanya-tanya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di Swiss. Tapi di sisi lain, pengadilan memang mengambil keputusan yang benar, meskipun kami harus memperjuangkannya. Jadi ya, itu adalah inisiatif kami. Dan saya mungkin melakukan live terang. Itu hanya bisa karena saya mendapat dukungan dari sebanyak orang di seluruh dunia untuk membiayai itu mendukung tersebut. Selain itu, para pengacara yang bekerja sama dengan saya, yang luar biasa hebat, juga sangat dermawan. Memang, tetap ada biaya, tapi mereka sangat murah hati dengan waktu dan upaya mereka untuk membuat kasus-kasus ini bisa dijalankan. Jadi, itu bukan hal yang mudah dilakukan. Tidak semua orang bisa melakukannya.
Saya beruntung karena saya bisa. Alasan saya melakukannya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi karena kita sedang melihat gelombang penindasan di dunia barat secara umum terhadap kebebasan berbicara, terutama ketika menyangkut isu Palestina. Saya merasa itu adalah tanggung jawab untuk membuat penyalahgunaan kekuasaan seperti itu menjadi semahal mungkin bagi mereka yang berkuasa, dengan harapan mereka akan berpikir 2 kali di masa depan sebelum melanggar hak orang lain. Bagi saya, itulah nilai sebenarnya dari menegakkan akuntabilitas. Ya, dan sungguh, sebagai warga Swiss, Amira dan saya harus berterima kasih atas hal ini. Gak ada kewajiban bagi Anda untuk melakukannya, tapi terima kasih sudah benar-benar mendorong tuntutan ini. Karena, seperti yang kamu bilang tadi, Amira, ini soal apakah mereka bisa melakukan hal yang sama pada kita juga, dan pada siapapun. Sekarang mari kita lihat sedikit lebih luas. Apa yang hal ini tunjukkan tentang keadaan hubungan internasional di tahun 2026? Karena kecurigaan tentu sangat tinggi bahwa tindakan ini dilakukan untuk menyenangkan seseorang yang sama sekali bukan dari Swiss. Tapi Amira, kalau kamu mau menambahkan sesuatu sebelum kita lanjut, silahkan. Saya ingin menambahkan ini, persis seperti yang dia katakan. Dia bilang, kabar baik bagi masyarakat Swiss adalah bahwa pengadilan dan sistem peradilan di sana berfungsi. Tapi sistem itu hanya berfungsi dalam hak dan pelanggaran yang terjadi terhadap dirinya. Lalu bagaimana dengan hak warga Swiss atas transparansi, pencatatan, akuntabilitas, dan proses hukum yang adil? Itu tidak pernah diputuskan, itu tidak dibahas. Karena itulah saya bilang ini 2 hal yang berbeda. Fakta bahwa sistem itu bekerja untuk dia, pertama-tama, karena dia punya akses ke sistem yang tidak dimiliki orang lain, dan yang tidak kita miliki di sini, di mana kita bahkan tidak tahu siapa yang seharusnya berbicara. Dari sudut pandang kepentingan publik, siapa di dalam sistem itu, mekanisme apa yang ada untuk menegakkan atau membela hak kita sebagai warga Swiss, supaya para pejabat atau otoritas tidak bertindak seperti itu. Atau bukan berarti mereka tidak boleh bertindak. Kita tidak bisa mentinggal, kita tindak. Bertanggung-jawaban mereka. Kita bisa memberi efek jerah. Penyalahgunaan jabatan seperti ini seharusnya nggak boleh terjadi. Maksud saya, kalaupun itu terjadi, harus ada tindakan untuk memperbaikinya, kan? Sistemnya harus bisa melakukan itu. Jadi yang kita lihat sekarang, ya, di satu sisi sistemnya bekerja. Tapi di sisi lain, saya khawatir hal seperti ini bisa terjadi sejak awal. Mungkin Ali, kamu bisa jelaskan sedikit soal itu? Saya nggak tahu. Kok bisa ya pengaruh Israel sampai sejauh itu, bahkan sampai ke Zurich? Nah, itu pertanyaan yang penting. Tapi saya mau tambahkan satu hal dari yang Amira bilang tadi, karena sekarang saya sudah cukup paham soal hukum dan konstitusi Swiss. Di dalam konstitusi Swiss ada satu prinsip yang menarik. Di situ ada kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara, dan kebebasan beragama. Itu hal yang umum di banyak konstitusi demokratis. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa, meskipun sangat berharga. Tapi yang menarik, konstitusi itu juga memuat hak untuk menerima informasi. Artinya, warga negara dan penduduk Swiss punya hak untuk menerima informasi. Jadi, ketika saya dicegah untuk berbicara, ya itu memang pelanggaran terhadap hak saya. Tapi sekaligus juga pelanggaran terhadap orang-orang yang ingin hadir untuk menerima informasi. And I understand what Amira is saying is there's been no mechanism for that to be investigated, for that to be vindicated. And that's important for Swiss people to keep pushing. And I will give credit because the people here who I'm in touch with have been pressing for that in Zurich and, through freedom of information requests, through the mechanisms that exist. So I think that is important. Soal pengaruh panjang Israel, kita bisa melihatnya di seluruh dunia barat. Saya tidak ingin membuat tuduhan spesifik tentang apa yang terjadi di sini tanpa tahu pasti, karena ingin proses pengadilanlah yang menentukan fakta dan melakukannya dengan adil. To determine the facts and to do it fairly. But in general,
Tapi secara umum, kita bisa lihat bahwa di seluruh dunia barat ada ketakutan untuk menyinggung Israel. Lembaga-lembaga, universitas, perusahaan, pemerintah, para pembuat undang-undang, semuanya seringkali bertentangan dengan pandangan rakyatnya sendiri, terutama soal Palestina dan genosida. Kita juga melihat hal itu dalam survei global terbaru dari Pew Research Center, yang menemukan adanya kesenjangan besar di masyarakat barat. Ya, di seluruh dunia juga. Tapi mari kita bicara tentang Eropa dan Amerika Utara sebentar. Karena negara-negara itulah yang paling banyak mendukung Israel. Di semua negara itu, seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Kanada, dan Amerika Serikat, mayoritas besar penduduknya justru punya pandangan yang sangat negatif terhadap Israel. Dan hal ini sama sekali tidak tercermin di tingkat elit, baik di media, di administrasi universitas, maupun dalam kehidupan politik. Menurut saya, inilah penjelasan kenapa sekarang penindasan jadi jauh lebih terbuka. Karena jarak antara kalangan elit dan masyarakat begitu lebar. Ya, kalau masyarakat umum benar-benar mendukung kebijakan Barat yang memungkinkan dan mempersenjatai genosida Israel, maka tidak akan ada kebutuhan untuk melakukan penindasan. Semua ini terjadi karena defisit demokrasi yang sangat besar. Dan saya pikir, penindasan itu sekarang terlihat semakin telanjang dan semakin jelas karena dukungan terhadap Israel dan kebijakan-kebijakan itu benar-benar runtuh. Dan ya, pengaruh panjang Israel atau pengaruh panjang lobi mereka memang masih ada. Tapi saya rasa, dalam beberapa hal, pengaruh itu mulai melemah dan kehilangan kekuatannya. Maksud saya, ya, itu yang diharapkan. Tapi soal lobby, kan biasanya kita pikir itu hal yang terjadi di Amerika Serikat, ya? John Mearsheimer dan Steve Walt menulis buku yang sangat penting, The Israel Lobby. Dan mereka berusaha menunjukkan bagaimana uang bisa secara sistematis memengaruhi politisi. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti itu bisa terjadi juga di Swiss. Dan kita memang tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, Anda sedang mencoba mencari tahu lewat proses hukum. Tapi ini juga mengejutkan buat Anda, kan? Bahwa di tempat yang tampak sangat taat hukum, seperti Swiss, dan di mana proses politik biasanya berjalan sangat lama, ternyata di sini pun tampaknya masih mungkin bagi kepentingan tertentu untuk langsung memengaruhi kantor-kantor tertentu. Menurut saya, teka-teki atau persoalan yang belum sepenuhnya saya punya jawabannya adalah kenapa kita melihat fenomena ini terjadi di negara-negara barat? Kita melihatnya di Inggris, kita melihatnya di Amerika Serikat. Kita bisa membahas sejauh mana hal ini juga terjadi di Swiss atau di negara lain yang rela mengorbankan hak-hak dasar dan lembaga-lembaga fundamental demi menekan kritik terhadap Israel. Misalnya, kita melihat pemerintahan Trump secara mendasar menyerang kebebasan berpendapat di Amerika Serikat dengan menargetkan gerakan mahasiswa yang memprotes genosida di Gaza. Di Inggris, kita melihat proses serupa, dan bahkan ada usulan untuk menghapus hak atas pengadilan dengan juri. Dan hal ini didorong oleh kenyataan bahwa juri terus membebaskan para aktivis Palestine Action, yang secara terbuka mengakui bahwa mereka masuk ke pabrik senjata Israel, pabrik Elbit, untuk menghancurkan senjata dan drone. Tapi ketika mereka diadili, mereka mengajukan argumen kebutuhan. Mereka bilang, kami bertindak untuk membela orang lain, yang secara hukum bisa dijadikan pembelaan, dengan alasan bahwa senjata-senjata itu akan digunakan sebagai bagian dari genosida di Gaza. Jadi tindakan kami dibenarkan, meskipun secara teknis kami melanggar hukum, seperti masuk tanpa izin ke properti dan sebagainya. Dan berulang kali, juri membebaskan mereka. Karena itu, untuk menghindari hal tersebut, Inggris akhirnya benar-benar mengatur sistemnya supaya bisa mendapatkan vonis bersalah. Dan di Amerika Serikat juga, kita melihat universitas-universitas pada dasarnya mengorbankan kebebasan akademik dan independensi akademik. Semuanya dengan alasan untuk menekan pembahasan tentang Palestina
atau kritik terhadap Israel. Salah satu argumen yang bisa diajukan adalah, ya, isu Palestina ini mudah dijadikan sasaran karena sudah ada lobi yang kuat. Mereka bisa menggunakan alasan seperti, kami sedang memerangi antisemitisme atau apapun yang mereka klaim. Tapi kemudian, alat-alat penindasan itu tetap tersedia bagi pihak berwenang untuk menekan pembahasan isu-isu lain di masa depan. Jadi, Palestina dijadikan semacam kasus uji untuk membangun sistem yang lebih luas. Tapi saya harus bilang, sejak genosida itu dimulai pada bulan Oktober 2023, saya cukup terkejut melihat betapa keras kepala para elit Barat tetap berpegang pada proyek Zionis. Padahal sifat genosidanya begitu terang-terangan. Dan saya tidak bisa bilang, ya, ada orang yang kasih penjelasan sederhana soal itu. Tapi saya sendiri tidak punya penjelasan sederhana kenapa. Misalnya, Uni Eropa tetap begitu setia pada Israel. Padahal, hal itu sangat tidak populer di mata rakyatnya. Israel juga bukan kekuatan ekonomi besar, bukan sumber energi. Jadi alasan-alasan besar itu sebenarnya tidak ada, atau paling tidak bukan alasan utama. Israel juga bukan kekuatan industri besar. Pertanyaan itu sebenarnya butuh satu konferensi penuh untuk dibahas. Tapi mungkin di Eropa sekarang, konferensi seperti itu pun tidak akan bisa diselenggarakan. Amira, what do you think? Because you do follow. Amira, menurut kamu gimana? Karena kamu kan memang mengikuti media Swiss, kamu tahu apa yang sedang terjadi di sini. Ini tempat kamu tinggal. Saya merasa ada semacam kesepakatan aneh di kalangan elit bahwa membicarakan soal genosida dalam konteks Palestina itu dianggap, ya, tidak sopan. Seolah-olah itu bukan cara yang pantas untuk membicarakannya. Dan hal yang sama juga terjadi di urusan lain dalam hubungan internasional. Ada semacam kesepakatan di kalangan elit, atau setidaknya wacana yang muncul di media, seperti Neue Zürcher Zeitung, Tages-Anzeiger, dan lainnya. Di situ ada jarak antara apa yang dibahas di media-media itu dan bagaimana orang membicarakannya di media sosial. Apakah kamu setuju dengan penilaian saya? Atau bagaimana kamu melihat perkembangan wacana ini sebenarnya? Dan kenapa, di kalangan tertentu, apa yang terjadi pada Ali masih dianggap sebagai hal yang pantas? Seolah itu memang yang seharusnya terjadi pada siapapun yang menentang atau yang mereka sebut sebagai antisemitisme, bagi siapapun yang menolak genosida terhadap rakyat Palestina. For anyone who opposes genocide against the Palestinians. I think this is the second most important topic. Saya rasa ini topik terpenting kedua tentang lanskap media dan pers di Swiss yang bisa saya bicarakan. Saya tidak tahu kenapa keadaannya seperti itu, tapi saya bisa jelaskan apa saja kemungkinan yang ada. Melihat media Swiss secara umum itu satu hal, tapi melihat NZZ itu hal yang sama sekali berbeda. Karena saya harus bilang lewat kasus yang dijalankan Ali dan lewat putusan serta penyelidikan yang muncul dari situ, hasilnya benar-benar menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan motivasi politik dari dua lembaga, yaitu Vetpol dan Kepolisian Zurich. Laporan dari Komite Pengawas Parlemen juga menegaskan hal-hal itu. Jadi, seharusnya hasil dan temuan itulah yang menjadi berita. Tapi sampai hari ini, bahkan sekarang, semua itu tidak mendapat liputan apapun sampai putusan-putusan itu keluar. Dan sekarang setelah Ali mengumumkan bahwa dia akan datang, ada beberapa liputan. Saya sendiri cuma lihat satu, sepertinya dari NZZ, karena saya memang menghindarinya. Isinya benar-benar sampah. Tapi yang mengejutkan adalah bukan cuma murahan dari sisi sensasionalisme, tapi seluruh liputannya itu, ceritanya disusun seolah-olah untuk mencatat apa yang mereka sebut sebagai pernyataan kontroversial dari Ali. Jadi, setelah membaca, orang bisa berpikir seakan-akan yang penting dari cerita itu adalah apa yang Ali perjuangkan. Bukan fakta bahwa berdasarkan temuan, pertanyaan utamanya adalah apakah otoritas Swiss bisa secara melanggar hukum menangkap, menahan, dan mendeportasi seseorang, gagal memberikan alasan yang sah, ditegur oleh pengadilan, tapi tetap lolos tanpa pengawasan atau pertanggungjawaban. Dan saya rasa, karena tadi kamu menyinggung soal lobby, kami memang sudah menindaklanjuti setelah kejadian yang menimpa dia tahun lalu. Kami sudah kirim surat, menanyakan, dan meminta dilakukan penyelidikan. For investigations, why was it reversed?
Kenapa keputusan itu dibalik? Lalu, kami juga meminta komunikasi. Kami pakai IDG untuk meminta informasi tentang komunikasi dan dokumentasi. Sampai sekarang, maksud saya, pihak berwenang menolak memberikan informasi itu. Dan hal itu juga tidak pernah dilaporkan. Kami sudah melihat ada beberapa keterkaitan. Ada hubungan yang jelas antara lobi Israel di sini dengan banyak orang di jabatan publik atau di media. Hubungan itu bisa diverifikasi. Maksud saya, kami menemukannya lewat permintaan kami sendiri. Tapi pada akhirnya tidak ada tindak lanjut dari situ. Jadi apakah mereka sejalan? Apakah media seperti NZZ dengan pemberitaan dan cara mereka menulisnya sebenarnya punya kepentingan untuk memastikan pendapat Ali tidak sampai diketahui publik? Ya, begitu. So it doesn't get out as far as it should. Jadi informasi itu tidak tersebar sejauh seharusnya. Kekuasaan keempat tidak menjalankan tugasnya untuk menyelidiki hal-hal seperti ini secara mandiri. Ali, mungkin untuk menutup pembicaraan, apakah ada wawasan lain yang kamu dapatkan selama 1,5 tahun proses ini? Sesuatu yang membuat kamu merasa lebih paham tentang bagaimana semuanya bekerja. Mungkin bukan hanya di Swiss, tapi juga tentang sistem represi dan sistem pembungkaman dalam metode-metode yang menekan. On repressive methods. Ya, saya sama sekali nggak pernah membayangkan. Kalau saya dianggap cukup penting sampai jadi subjek permintaan dari kanton Zurich untuk melarang saya, lalu dinilai oleh Fedpol dan Dinas Intelijen Swiss. Dan ternyata mereka menyimpulkan kalau saya bukan ancaman. Tapi tetap saja, kenyataan bahwa hal itu sampai terjadi. Saya nggak pernah menyangka, bahkan dalam 1.000.000 tahun pun, kalau saya akan dianggap pantas untuk hal seperti itu. Padahal, saya cuma menjalankan sebuah publikasi online. Semua yang kami terbitkan bisa dibaca siapapun. Kami nggak menyembunyikan apapun. Dan saya cuma berpikir, ya, memang ada orang yang mengikuti pekerjaan saya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, saya bukan sosok yang begitu penting. Yang saya pelajari adalah mereka memantau segalanya dan semua orang. Setiap saluran informasi yang menantang wacana para elit, entah itu soal Palestina, soal Ukraina, atau berbagai isu lainnya, dianggap sebagai ancaman. Jadi menurut saya, ada rasa tidak aman di kalangan elit yang cukup mengejutkan saya. Dan hal lain yang mungkin bukan mengejutkan, tapi pengalaman ini menegaskannya, adalah bahwa ada banyak sekali orang yang benar-benar menolak bentuk penindasan seperti ini, baik itu di Swiss, di Inggris, maupun di Amerika Serikat. Dan mereka siap bertindak berema, menunjukkan solidaritas untuk menentangnya. Dan ini penting banget untuk kita pahami, bahwa kita bisa melawan, apalagi kalau kita melakukannya bersama-sama. Kita bisa menang. Maksud saya, memang kita nggak sekuat negara, tapi kekuatan kita juga nggak bisa dianggap remeh. Jadi hal yang paling ingin saya tekankan dari pengalaman saya selama 1,5 tahun terakhir adalah bahwa semua ini adalah upaya bersama. Pekerjaan hukumnya dibiayai lewat urun dana. Para pengacara terlibat karena komitmen mereka sendiri terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dan orang-orang di seluruh dunia melihat ini sebagai kesempatan bagi kita untuk melawan balik. Dan itulah pelajaran yang harus kita ambil, bahwa perjuangan itu layak dilakukan. Kita nggak boleh bilang, ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Maksud saya, mereka itu sangat berkuasa. Tapi sebenarnya mereka takut pada opini publik. Mereka takut pada orang-orang yang berani bersuara. Mereka takut pada media independen. Mereka takut pada Anda. Saluran Anda sempat dihapus dari YouTube, kan? Mereka bisa aja bilang itu kesalahan, atau katanya sistem AI yang salah. Tapi AI bisa salah karena ada alasannya. Jadi intinya, hal seperti ini bisa terjadi pada siapapun, kapan saja. Di Electronic Intifada, kami juga pernah mengalami video kami dihapus tanpa alasan yang jelas. Karena itu, saya ingin bilang bahwa solidaritas kita bersama dan perlawanan kita bersama terhadap penyalahgunaan seperti ini sangat penting dan bisa benar berdampak. Ja, en er vi tar sig detta i mig rörelsen betyder. Så tar vi tar. Den är inte, vad du har vid är, det vill säga så en marknaden inte, det är personligen ett lower där.
Ayo, kita buat mereka sedikit lebih tertajar. Hanya sedikit saja. Ali, Amira, mau sebaiknya. It's a Maxis. Accept. Terima kasih.